MK terbukti melanggar kode etik, tinggal dikasih sanksi saja. Pertanyaannya adalah, memang yang disidang itu Mas Gibran? Yang disidang kan nggak Mas Gibran? Ini kadang-kadang ini masalah persepsi yang dibangun. Dan saya meyakini persepsi yang dibangun itu apa? Hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia, yaitu menjegal Mas Gibran. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pemilih muda itu jumlahnya banyak, 56%. Sementara mohon maaf kata kebetulan lawan-lawannya Pak Prabowo ini, ya mohon maaf usianya di atas muda semua. Dan representasi satu-satunya pemuda hanya Mas Gibran, sehingga seakan-akan undang-undang itu adalah hanya untuk Mas. Bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pasangan Prabowo Gibran sangat serasi. Presiden Joko Widodo telah membawa kemajuan. Pasangan Prabowo Gibran yang dapat melanjutkan. Presiden Koalisi Indonesia Maju Bapak Prabowo Subianto, setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pemilihan presiden yang akan datang. Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil, dan sangat nyata untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia, menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berada di tingkat teratas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, dia terpaksa berubah. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Pasangan Prabowo Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing.
saya pesan satu saja, pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berada di dermaga kemenangan. Kita sekarang sedang menghadapi ya kan, pertarungan nih. Karena kita mesti hati-hati. Ini iblisnya banyak. Gitu loh. Banyak iblisnya menggoda kita. Ada iblis harta, tapi yang paling gawat tuh iblis tahta. Iya kan? Nah, satu-satunya yang belum jadi anggota ya Gibran. Hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan, katanya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030, ini yang harus kita jaga, saudara. Ini yang harus kita jaga. Suatu negara hancur kalau ketidakadilan muncul. Mbak, Majapahit, bahaya sekali, hancur. Kenapa? Ketidakadilan karena perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Nah, kenapa ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran? Ada 4 urutan. 4 urutan terjadinya kehancuran sebuah negara. Yang ini harus kita jaga. Satu, manakala di negara itu terjadi disorientasi, menyimpang dari tujuannya, menyimpang dari ideologinya. Distrat itu ketidakpercayaan. Wah, pemerintah apa tuh? Hakim apa tuh? Jaksa apa itu? Nggak percaya saya. Saudara, kalau sudah disorientasi lalu terjadi distrat, akan muncul yang ketiga, namanya disobedience. Nah, saudara, kalau disobedience ini dibiarkan terus, tidak saudara perbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Sebab itu ini tugas saudara. Perjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di bawah panji-panji demokrasi yang bermartabat. Karena saudara mengelola Indonesia yang besar tadi. Gini Pak Presiden, kita supaya hirup-pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suuzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing, ya ada 2 tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah Presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah Presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Nah, kita tidak ingin virus orde baru, toksin orde baru ya, toxic relationship orde baru ini masuk dalam lingkaran Pak Jokowi. Kami tidak ingin toksin orde baru yang ada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi ini membawa pengaruh buruk terhadap Pak Jokowi. Kami ingin Pak Joko Widodo tetap pada dasarnya orang yang baik, orang yang 10 tahun ini menjalankan proses pemerintahnya dengan kepuasan publik yang baik. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan. Bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Karena bilang, berikanlah 10 pemuda, nanti akan terguncang dunia. Ini baru dikasih 1 pemuda, kau sudah terguncang mentalnya.
pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian pasti. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Nah, di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Ya orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji, gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya? Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Katanya kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa jadi calon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan dia ikut Ibu Megawati PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula.
Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan, dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan.
Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu,
akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. MK terbukti melanggar kode etik, tinggal dikasih sanksi saja. Yang namanya manusia kan tidak bisa lepas dari masalah pelanggaran etik. Contoh wartawan juga nggak pernah lepas dari pelanggaran etik. Contohnya pelanggaran etik apa? Mengutip berita, dia nggak ikut liputan, minta liputan temannya. Iya, abang jadi siapa? Nggak tahu. Sampai kan bagian dari etik juga kan. Nah, tapi kan pelanggaran etik itu tidak bisa mengubah substansi. Namanya pelanggaran etik. Etik itu kan karena mungkin ada proses yang dilalui atau dipenuhi, SOP yang ada tata kelola administrasi, namanya juga etik. Tapi tidak mengubah apa namanya substansi. Soal itu kan bukan kewenangannya TKN. Itu kan kewenangannya daripada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat terhormat. Apalagi Majelis Kehormatannya lebih hormatnya hormat, terhormatnya terhormat. Sehingga kita serahkan sama MK apapun keputusannya. Namanya juga manusia. Namanya hakim 9 orang kan juga manusia. Kan nggak mungkin lepas dari kesalahan maupun dari etika. Apalagi kalau kesalahan etik. Ya kan? Pertanyaannya adalah memang yang disidang itu Mas Gibran. Yang disidang kan nggak Mas Gibran. Yang disidang itu adalah jiang atas undang-undang pemilu. Dan yang diputuskan adalah kepala pejabat, kepala daerah atau yang pernah ikut pemilu yang usia di bawah 40 tahun boleh. Berarti apa? Putri Komarudin juga boleh menjadi wakil presiden karena usia di bawah 40 tahun dan dia pernah ikut pemilu. Diko juga bisa kayak gitu. Artinya konflik of interest-nya di mana? Dan undang-undang itu di mana tak konflik of interest-nya undang-undang? Undang-undang ini bukan orang. Ini kadang-kadang ini masalah persepsi yang dibangun. Dan saya meyakini persepsi yang dibangun itu apa? Hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia. Yaitu menjegal Mas Gibran. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pemilih muda itu jumlahnya banyak, 56%. Sementara mohon maaf kata kebetulan lawan-lawannya Pak Prabowo ini, ya mohon maaf usianya di atas muda semua. Dan representasi satu-satunya pemuda hanya Mas Gibran. Sehingga seakan-akan undang-undang itu adalah hanya untuk Mas. Yang kami hormati calon presiden, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Presiden kita, Pak Joko Widodo. Calon presiden kita, terima kasih. Tidak ada satupun negara di dunia di periode kedua approval ratingnya di atas 75%. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini karena kepuasan terhadap situasi pembangunan, perekonomian, kesejahteraan. Dan tentunya kita terus mendukung agar pembangunan ini dilanjutkan. Apakah saudara-saudara setuju untuk dilanjutkan? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Selanjutnya, kita semua yakin untuk memastikan kemenangan dari pasangan kita,
Saudara-saudara siap? Ketua-ketua DPD siap? Anak muda under 40 siap? Ibu-ibu siap? Para senior siap? Alhamdulillah. Lisa Blackpink bercita-cita jadi Kopassus. Tapi hati lebih memilih jadi musikus. 14 Februari tinggal 100. Dengan senang hati Golkar pinjamkan 100. Kader AMPI saya minta berdiri. Mintanya 100, saya hitung ada 300 Pak Presiden. Nah ini adalah gubernur, ini adalah bupati, wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPR RI yang usianya di bawah 40 tahun. Yang above 40 hanya Pak Bambang Susatyo. Tadi Pak Bambang bilang ulang tahunnya seumur kita nih, 59 Pak. Mas Gibran berasal dari generasi milenial atau generasi Z. 120 juta pemilih atau 53% penduduk kita adalah generasi milenial. Setuju? Under 40 setuju? Oleh karena itu Mas Gibran adalah satu-satunya kandidat dari generasi milenial. Kita dukung Pak Prabowo Gibran. Setuju? Saya ingin bacakan pantun. Naik ojol, kesasar sampai Bekasi. Ketemu dokar, jadinya beli baju. Ini kena pengaruh ibu-ibu Pak Presiden. Pasangan Prabowo Gibran sangat serasi. Didukung Golkar, Indonesia menjadi negara maju. Partai Golkar berusia 59. Dirayakan kader dengan penuh kegembiraan. Presiden Joko Widodo telah membawa kemajuan. Pasangan Prabowo Gibran yang dapat melanjutkan. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis. Dan pasti
akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.